Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Noviasari dari kelas Biologi C semester 6 akan membahas mengenai analisis jurnal yang bertemakan sumber belajar alternatif. Adapun jurnal yang pertama berjudul Studi Trikoma daun pada famili Solanaceae sebagai sumber belajar biologi. Latar belakang adanya jurnal ini yaitu beberapa buku biologi SMA kelas 11 hanya membahas pengertian singkat tentang trikoma tanpa adanya sumber gambar yang menunjang, menjadikan buku ajar biologi SMA kelas 11 kurang lengkap pembahasannya. Berdasarkan kompetisi dasar yang tertuliskan pada kurikulum, materi tentang jaringan tumbuhan sebaiknya dilengkapi dengan materi-materi yang lebih lengkap, terutama pada sumber gambar yang ada pada buku biologi SMA kelas 11 agar siswa lebih memahami dan lebih mengerti materi tersebut. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana menurut Sukradinata tahun 2011. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamiah maupun buatan manusia, di mana dalam penggambarannya peneliti melakukan pengamatan, interview, dan mengembangkan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trikoma pada famili Solanaceae memiliki bentuk yang bervariasi. Dari 7 spesies ditemukan trikoma rambut sederhana, stellata, berkepala unisel, dan hidatoda. Kemudian hasil penelitian ini untuk dikembangkan menjadi sumber belajar biologi SMA kelas 11 melalui analisis kompetensi dasar, silabus, dan RPP pada materi pembelajaran jaringan tumbuhan dengan penyajian bahan ajar berbentuk buku ilmiah. Selanjutnya, jurnal kedua berjudul Keanekaragaman Makrofauna Tanah di Kawasan Perkebunan Coklat Theobroma Kakao sebagai bioindikator kesuburan tanah dan sumber belajar biologi. Latar belakang adanya jurnal ini ialah perhatian pada perlunya melakukan konservasi terhadap biodiversitas makrofauna tanah masih sangat terbatas. Banyak tema penelitian yang masih perlu dilakukan guna meningkatkan kelestarian dan daya manfaat makrofauna tanah. Biologi sebagai bagian dari sains menuntut kompetensi belajar pada ranah pemahaman tingkat tinggi yang komprehensif. Namun dalam kenyataannya siswa saat ini cenderung menghafal daripada memahami, padahal pemahaman merupakan modal dasar bagi penguasaan selanjutnya. Biologi merupakan mata pelajaran yang wajib ditempuh bagi siswa SMA di kelas 10. Materi keanekaragaman hayati sangat berkaitan dengan ekosistem lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan angka data analisis menggunakan statistik. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang keanekaragaman makrofauna tanah dan faktor biotik tanah. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis untuk dilanjutkan sebagai sumber belajar biologi berupa buku petunjuk praktikum. Hasil temuan yang pertama itu jenis makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan, di antaranya Tachyta angulata, Scriptocersus garciae, Limnaea rubiginosa, dan lain sebagainya yang dapat Anda lihat di PPT. Hasil temuan kedua yaitu indeks keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan coklat berkisar antara 1,61 sampai 2,26. Kemudian, indeks kemerataan makrofauna tanah yang diketemukan di kawasan perkebunan coklat yaitu berkisar antara 0,64 sampai 1,88. Indeks kemerataan makrofauna tertinggi terdapat pada stasiun penelitian ke-6 yaitu 1,88. Kemudian, hasil penelitian keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan coklat dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas 10 pada materi Keanekaragaman Hayati Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 pada kompetisi dasar 3.2 dan 3.7. Selanjutnya, jurnal ketiga berjudul Pemanfaatan Kebun sebagai Sumber Belajar dengan Menerapkan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar.
Adapun latar belakang jurnal ini ialah sumber belajar dalam pengajaran adalah segala apa daya, lingkungan, pengalaman yang dapat digunakan dan dapat mendukung proses atau kegiatan secara lebih efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran tersedia baik yang langsung atau tidak langsung, baik yang konkret atau yang abstrak. Manfaatan kebun wisata pendidikan UNES diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa sebagai pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dengan memanfaatkan kebun wisata pendidikan UNES sebagai sumber belajar menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar merupakan masalah yang akan dikaji. Penelitian ini menggunakan desain The One Shot Case Study. Sampel yang digunakan adalah kelas 7 ke 1 dan 7 ke 3. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode angket, dokumentasi, observasi, dan tes. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74 hingga 100% aktivitas belajar siswa tergolong dalam kriteria aktif dan sangat aktif pada 3 kegiatan pembelajaran yang dilakukan, dan 77% siswa hasil belajarnya optimal atau nilai hasil belajar lebih dari 80. Pemanfaatan kebun wisata pendidikan UNES dapat dijadikan sebagai sumber belajar materi klasifikasi makhluk hidup dengan pendekatan jelajah alam sekitar yang diterapkan dalam mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMP Teuku Umar. Berikutnya jurnal keempat dengan judul The Potential of Local Wisdom on Traditional Fishing Tangkul Gear in Lake Spin Jambi City as a Science Learning Source. Latar belakang jurnal ini ialah siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep IPA yang terintegrasi dengan kearifan lokal dalam bahan ajar yang telah disiapkan. Tercatat kurang dari 20% bahan ajar terintegrasi yang disiapkan untuk siswa. Mengintegrasikan kearifan lokal tidak mengurangi pemahaman konsep keilmuan. Sebaliknya, hal itu dapat menambah makna pada konsep tersebut. Siswa dapat mempelajari sains dengan menggunakan lebih banyak objek yang ditemukan di lingkungan dan memilih objek yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman konsep serta gaya belajar mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat, telaga sipin, dan ahli pendidikan sains. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil temuan. Konsep ilmiah diidentifikasi dalam alat memancing tangkul adalah fisika dan biologi. Dalam bidang fisika terdapat konsep mesin sederhana yang dapat dilihat dari mekanismenya tangkul. Sedangkan dalam bidang biologi terdapat konsep gaya otot dalam pengoperasiannya tangkul. Hasil pemetaan kompetensi dasar teridentifikasi pada objek kearifan lokal tangkul. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menjelaskan konsep usaha mesin sederhana dan miliknya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot dalam struktur rangka manusia. Jurnal kelima berjudul Ethnoscience Study of the Application and Delivery Procession of Adat Melayu Jambi as Science Learning Source. Latar belakang. Salah satu bentuk kearifan lokal yaitu upacara pernikahan Melayu Jambi. Upacara adat pernikahan Jambi terdiri dari tahap pranikah yaitu perkenalan, lamaran, pengiriman adat, dan menggelar pernikahan. Alat dan bahan pada prosesi adat lamaran merupakan kebutuhan yang harus dibawa dan digunakan dalam upacara adat. Prosesi penerapan dan penyampaian adat dapat direkonstruksi menjadi ilmu yang berkaitan dengan ilmu atau ethnoscience. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi ethnoscience, yaitu studi tentang sistem pengetahuan yang diselenggarakan dari budaya yang ada di masyarakat. Objek penelitian ini adalah tokoh adat dan ahli pendidikan sains. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penemuan. Prosesi lamaran dan pengiriman adat merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan Melayu Jambi. Prosesi dimulai dari perkenalan, melamar, dan pengiriman adat. Dalam prosesi lamaran dan pengiriman adat, pengantin pria biasanya membawa rangkaian cenderamata berupa tapak sirih atau kepala bakso yang berisi sirih, gambir, pinang, dan tembakau. Kemudian ada cincin belah rotan, baju bertingkat, dan pemberian adat berupa emas, timbangan emas, senapan selarih atau tombak, dan juga lembago yang berupa kerbau atau 100 tali kelapa, juga selama yaitu semani, sam segaram, dan 100 gantang beras. Pengetahuan masyarakat tentang proses penerapan dan penyampaian adat dapat direkonstruksi menjadi pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan sains. Konsep sains yang diidentifikasi adalah berupa besaran, satuan, dan ukuran, serta klasifikasi makhluk hidup, unsur senyawa, dan campuran.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.